Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam. Saya akan membahas dulu keunikan dari nama saya. Nama saya Khairul Umam. Berasal dari bahasa Arab yang bermakna sebaik-baik umat. Nama ini juga menjadi doa dan pengingat bagi saya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dan peduli dan mampu memberi solusi, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Saya berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Saya membuat video ini dari tugas mata kuliah ilmu jiwa, dosen pengampu Ibu Dr. Musdalifah Hinaya, SPSI MPD. Baik, adapun urutan absen di kelas saya urutan absen kelima. Saya ditugaskan untuk membahas tema kesulitan belajar disleksia. Kesan dan pesan selama saya mempelajari mata kuliah ilmu jiwa, saya mendapatkan banyak pemahaman baru tentang perilaku manusia, khususnya dalam memahami perbedaan karakter dan emosi dan cara belajar setiap individu. Mata kuliah ini juga membuat saya lebih peka, empatik, dan tidak mudah menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya atau prestasi dan akademiknya. Adapun pesan dari saya melalui mata kuliah ilmu jiwa ini, saya berharap ilmu yang telah diberikan tepat terus berkembang dan diaplikasikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Semoga pembelajaran ilmu jiwa ini dapat terus membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang humanis, berakhlak, dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan psikologis peserta didik. Baik, sebelum saya berbincang oleh subjek yang saya dapatkan, alangkah bagusnya saya menjelaskan dulu apa sih itu disleksia. Disleksia ini merupakan salah satu kesulitan untuk belajar spesifik yang mengaruhi kemampuan membaca dan mengenali huruf. Bukan karena rendahnya kecerdasan, tetapi karena perbedaan cara otak memproses informasi. Pada kasus yang dikaji, subjek yang saya dapatkan ini adalah siswa yang mengalami kesulitan membaca, sering tertukar huruf, dan kurang percaya diri. Baik, adapun teori yang saya ambil untuk pendekatan oleh subjek saya itu adalah ilmu jiwa Islami dan psikologis. Ilmu jiwa mempelajari perilaku dan proses mental manusia, sedangkan psikologi itu menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh pikiran, pengalaman, lingkungan, dan konflik batin. Sedangkan ilmu jiwa Islami memandang manusia sebagai makhluk yang utuh, terdiri dari jasad, akal, nafas, dan ruh. Kepribadian manusia berkembang sesuai tingkat nafas dan kualitas iman. Dengan menggabungkan keduanya, pemahaman kejiwaan menjadi lebih lengkap karena psikologi memberikan pendekatan ilmiah, sementara ilmu jiwa Islami memberikan nilai spiritual dan akhlak, sehingga membentuk manusia yang sehat mental, seimbang emosional, dan tenang secara rohani. Baik, subjek yang saya dapatkan kali ini itu berasal dari Sekolah Mandua Bulukumba. Coba kita bisa perkenalkan dulu deh. Baiklah teman-teman, nama saya adalah Fauzan. Saya dari Sekolah Madrasah Alia Negeri 2 Bulukumba, dan saya di sini sebagai subjek. Kenapa gitu? Ini kak, aku tahu kebedakan yang mana Q, yang mana P, yang mana B, dan yang mana D. Oh, sini saya luruskan D. Mau aja iya kak, yang penting tidak disuruh cepat-cepat, karena biasanya takut kak salah kak. Oh ya, nanti kan bisa pelan-pelan. Oh iya kak. Jadi kalau Q itu garis dulu, baru di belakang hurufnya, tapi di atas Q. Kalau P itu sama, ada juga garisnya,
tapi perutnya itu menghadap ke depan dia. Oh, jadi kalau misal itu di belakang begini kak, anu nah, perutnya kui di. Nah, kui. Kalau depan itu P. Oh, tapi yang di atas begitu. Ya. Bagaimana itu kalau B sama D ya kak? Nah, kalau D beda lagi. D itu garis juga, tapi itu perutnya dia di bawah di bawah sekali kalau D. Oh iya, B ya kak, B. Kalau B sama ji, garis juga baru, tapi di bawah perutnya itu balik ke depannya. Oh ini jika yang biasa susah kuano, susah kebedakan. Bedakan. Nah, itu bagusnya sama-sama kita belajar toh. Nah, itu bagusnya kalau ada pendamping. Oh kalau begitu kak, bukan lagi paling mencoba ya. Masya Allah, itu sudah luar biasa kemajuannya kita karena masih berani untuk mencoba. Nah pasti saya yakin bahwasanya pasti kita bisa untuk melewati semua perbedaan-perbedaan huruf ini. Oh coba kita coba ya kak, di siapa tahu cocok nih. Kalau begini kak, kui. Ya cocok. Terus kalau begini P kak, yang di depan perutnya tapi di atas. Betul. D begini kak. Nah betul. Coba kalau B gimana? B begini. Nah betul. Baik, itulah tadi salah satu saya bimbing dari sekolah Mandua Bulukumba, yang dimana dia kesulitan untuk membedakan huruf, yang dimana hurufnya itu adalah huruf Q, P, B dan D. Nah, dimana saya bimbing di situ gimana caranya supaya dia sudah memahami yang mana apa, yang mana B, yang mana D, yang mana Q, yang mana P. Nah, sebagai kesimpulan dari saya juga, kesulitan belajar disleksia itu bukan hambatan untuk berkembang, melainkan tantangan yang dapat diatasi melalui bimbingan yang tepat. Nah, ilmu jiwa menjadi bekal penting bagi saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan Islam untuk membimbing, mendampingi dan memanusiakan manusia. Karena kalau kita mendapatkan salah satu siswa yang kesulitan untuk membedakan huruf atau angka, itu tidak boleh kita menghukum atau menghakimi sendiri, tapi disitulah tugasnya kita sebagai konselor atau sebagai jurusan bimbingan dan konseling pendidikan Islam untuk meluruskan gimana caranya supaya siswa tersebut ini bisa untuk membedakan yang mana huruf yang dibilang Q, yang mana huruf P, D dan B. Itulah tugas kita. Baik, itulah tadi penjelasan atau bimbingan dari saya dari subjek. Kalau ada kata-kata atau ada kesalahan, mohon dimaafkan, terutama Ibu dosen Dr. Musdalifah Hinaya, SPSI, MPD. Kalau ada kata-kata saya dari video ini yang salah atau yang keliru, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.